Yang kedua ini adalah gaya normal pada bidang miring saat benda diam. Nah, maka akan digambarkan seperti ini. Di sini ada sebuah bidang miring di mana dia membentuk sudut, yaitu dinamakan dengan theta. Jadi nulisnya seperti ini ya kalau sudut. Nah, di sini ada sebuah benda. Nah, benda ini akan saya uraikan gayanya. Nah, di mana gaya normalnya arahnya selalu ke atas, kemudian gaya berat dia arahnya selalu ke bawah. Nah, pada saat ke bawah, ini kan dia akan membentuk sudut, ya kan anak-anak? Nah, karena dia membentuk sudut, maka kita harus menguraikannya. Ingat, kalau ke bawah, dia selalu berhubungan dengan cos. W cos theta. Nah, sedangkan untuk yang ke samping, W sin theta. Maka oleh sebab itu saya tampilkan di dalam ini ya, di dalam sumbu koordinat, sumbu Y dan sumbu E. Nah, di mana atas itu adalah N, gaya normal, ke bawah itu adalah uh, gaya berat, yaitu W cos theta. Nah, ke kanannya adalah W sin theta. Nah, di sini sama metodenya, yaitu sigma F sama dengan 0. Nah, yang bekerja apa saja? Karena kita fokusnya pada gaya normal, berarti kita tarik garis ini aja, yaitu gaya normal dikurangi W cos theta. Kenapa kok dikurangi? Karena arah W cos theta ini berlawanan dengan arah gaya normal. Makanya di sini tandanya negatif. Nah, kemudian ini bisa berpindah ruas. Jadi karena dia berpindah luas, akhirnya tandanya menjadi positif, yaitu N sama dengan W cos theta. Nah, W-nya kita jabarkan, di mana W itu adalah gaya berat, yaitu massa kali gravitasi kalikan cos theta. Nah, sebentar lagi akan Bu Jenny kasih tahu gimana caranya menentukan nilai dari cos sin, cos dan sin ya, kemudian serta tangan juga, karena ini ada kaitannya dengan trigonometri. Oke, ini adalah sebuah metode trigonometri di mana metode ini akan membantu kalian dalam penyelesaian materi yang tadi, yang penentuan gaya normal pada saat benda di bidang miring. Nah, untuk metode trigonometri yang pertama kalian perlu pahami terlebih dahulu adalah yang posisinya seperti yang di sini. Jadi di sini saya punya diagram di mana di sini adalah 0 derajat, kemudian di sini 90 derajat. Nah, di sini ada di sana ada 180 derajat, 270 kembali lagi menjadi 360. Nah, di sini saya kasih sebuah titik 1 karena dia posisi sebelah kanan ya. Terus di atas 1, min 1 sama min 1. Nah, di sini kita tuliskan koordinatnya. Kalau di titik ini, kalau menyebutkan koordinat, itu adalah menyebutkan sumbu X-nya dulu, baru sumbu Y-nya. Nah, di sini sumbu X-nya adalah 1, berarti 1,0. Kemudian yang di sini, sumbu X-nya adalah 0,1. Yang di sini, min 1,0. Kemudian yang di sini, 0, min 1. Nah, saya kasih clue X, Y. Kalau di koordinat itu X, Y. Nah, X ini untuk menentukan cos, sedangkan Y untuk menentukan sin. Nah, semisal saya punya pertanyaan, berapa nilai sin dari 90? Nah, sin itu kan di sumbu Y. Nah, sudut 90 ada di sini. Sudut 90 ada di sini. Nah, koordinatnya berapa? 0,1. Nah, ini X-nya 0, Y-nya 1. Nah, karena yang ditanyakan sin, maka nilai dari sin 90 itu adalah 1. Sedangkan nilai cosnya itu adalah 0. Contoh lagi, semuanya yang ditanyakan adalah nilai sin atau cos dari sudut 180. Nah, dilihat di sana sudut 180 itu koordinatnya adalah min 1,0. Min 1 itu adalah X-nya, 0 itu adalah Y-nya. Nah, berarti karena X itu punyanya cos, maka cos dari 180 itu adalah min 1. Sedangkan sin dari 180 itu adalah 0. Nah, setelah ini paham, kalian baru bisa menyelesaikan sudut istimewa, di mana sudut istimewa itu ada 30, 45, 60, dan 90. Nah,
Di sini ada kolom sin, cos, dan tangen. Nah, untuk menentukan tangen, kalian tinggal membagi aja nilai sin dibagi dengan nilai cos. Nah, yang pertama bisa kita isi adalah yang 90. Kenapa yang 90? Karena kita sudah tahu jawabannya di sini. Bahwasanya nilai dari sin dan cos 90 itu adalah di titik koordinat 0,1. Nah, 0 itu kan cosnya ya, nilai cosnya. Berarti di sini ditulis 0. Sedangkan sinnya nilainya adalah 1, ya kan? Nah, kemudian dari sudut istimewa ini yang bisa kita isi lagi kolomnya adalah yang 45. Kenapa 45? Karena 45 ini nilai sin dan cosnya itu sama, yaitu setengah akar 2. Nah, kemudian kalau dari sini kalian sudah bisa melihat polanya. Coba dilihat dari setengah akar 2 ke 0 itu grafiknya adalah turun. Sedangkan setengah akar 2 ke 1 grafiknya adalah naik. Berarti habis setengah akar 2 berarti di sini setengah akar 1 karena turun. Nah, akar 1 itu kan nilainya 1. Berarti akar 1 ini boleh dihapus menjadi setengah aja. Karena sama dengan akar 1 itu sama dengan 1. Nah, sedangkan di atasnya pasti kan naik kan? Di sini berarti setengah akar 3. Oke. Nah, kemudian untuk yang di sebelah sini, sinnya. Ini tinggal dibalik aja. Kalian kan sudah mengisi ini. Ini tinggal dibalik. Ini ditaruh sebelah sini. Atau ini ditaruh sebelah sini. Sama aja. Atau pola berpikirnya bisa seperti yang Bu Jenny jelaskan tadi. Dimana setengah akar 2 ke sini itu adalah polanya naik. Berarti habis setengah akar 2, berarti di sini setengah akar 3. Nah, di sini setengah akar 4. Kan setengah akar 4 itu sama dengan 1. Sedangkan yang di sini kan posisinya berkurang, setengah akar 1 atau sama dengan setengah. Nah, sedangkan untuk tangannya, nilai dari tangan itu tinggal dibagi aja, sin dibagi dengan cos. Jadi tinggal dihitung aja, seperti kayak 30 itu kan sinnya setengah dibagi setengah akar 3. Ini setengahnya hilang. Nah, ini boleh dicoret-coret. Nah, hasilnya kan seper akar 3. Nah, seper akar 3 di sini dia tidak rasional. Berarti harus dirasionalkan kalau di matematika. Dengan cara apa? Dikalikan dengan akar 3 per akar 3. Nah, hasilnya 1 kalikan akar 3 adalah akar 3. Akar 3 kalikan akar 3, hasilnya sama dengan 3. Nah, ini juga sama. Setengah akar 2 dibagi setengah akar 2 untuk 45. Per setengah akar 2. Hasilnya karena sama-sama dibagi dengan angka yang sama, maka hasilnya pasti 1, ya kan? Nah, sedangkan yang ini, yang 60 untuk tangannya, setengah akar 3 dibagi setengah. Berarti ini tinggal dicoret, sisanya tinggal akar 3. Sedangkan untuk 1 per 0, untuk yang 90 itu 1 kalau dibagi 0 itu nilainya adalah tak hingga, bukan 0 ya, nilainya adalah tak hingga. 1 dibagi 0 itu nilainya adalah tak hingga atau tidak terdefinisi. Oke, jadi metode trigonometri ini perlu sekali kalian pahami agar kalian bisa menyelesaikan materi tentang gaya normal pada benda miring saat benda diam, pada bidang miring saat benda diam. Oke, materi yang ketiga yaitu besar gaya normal yang diberi gaya pada sebuah bidang datar. Jadi saya punya benda di bidang datar, kemudian dia diberi gaya, di mana gaya ini membentuk sudut ya. Karena dia membentuk sudut, maka kita harus menguraikan gaya membentuk sudut tersebut. Nah, kalau dia diuraikan terhadap sumbu X, berarti dia F cos theta. Nah, kemudian kalau ke atas kan dengan sumbu Y, berarti dia F sin theta. Nah, jangan lupa kita gambar juga gaya normal dan gaya beratnya. Gaya normalnya dia selalu ke atas, gaya beratnya dia selalu ke bawah. Oke, sampai sini paham? Kita tetap menggunakan metode yang sebelumnya di mana sigma F sama dengan 0. Oke. Nah, kita konsentrasinya pada gaya normal. Berarti gaya yang berhubungan dengan sumbu Y saja yang diambil. Berarti yang ini, dan ini saja. Karena
kita poinnya adalah menentukan gaya normal. Nah, maka di sini bisa dituliskan, lihat di sini arahnya sama-sama ke atas. Kalau ke atas berarti tandanya positif ya. Berarti N plus F sin theta min W sama dengan 0. Maka boleh juga ditulis N plus F sin theta sama dengan W. Nilai N sama dengan W. Nah, kemudian ini berpindah ke sini. Karena di sini dia awalnya positif, berarti karena pindah ruas dia jadi negatif F sin theta. Oke, selesai, ketemu gaya normalnya. Selanjutnya sama dengan yang tadi, besar gaya normal yang diberi gaya pada sebuah bidang datar, hanya saja arah gayanya berbeda, arah gayanya menuju ke benda. Ini tetap sama, cara menguraikannya hanya saja nanti pada saat penguraiannya, tanda panahnya selalu menuju ke benda. Nah, ini diuraikan terhadap sumbu X, ya, arahnya menuju ke benda, F cos theta, ini ke bawah, F sin theta. Nah, sedangkan gaya normal tetap ke atas. Kemudian gaya berat ke bawah. Nah, karena kita poinnya adalah menentukan gaya normal, maka gaya yang diambil hanya F sin theta, N, dan W saja. Maka tinggal dituliskan sigma F sama dengan 0. Nah, gaya yang bekerja adalah N. Karena tandanya ke atas jadi positif, sedangkan F sin theta tandanya ke bawah jadi negatif F sin theta. Nah, W-nya juga ke bawah, tandanya juga negatif, min W sama dengan 0. Nah, maka besar dari nilai N adalah, atau besar dari gaya normal adalah, ini berpindah ruas, jadi F sin theta plus W. Nah, berbeda kan dengan yang tadi. Kalau yang tadi itu min, sekarang penjumlahannya.